Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini aku ingin menjelaskan tentang diksi. Tapi sebelumnya, aku mau perkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku Akilah Devi Ramadanti. Aku dari jurusan Analis Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, dan aku berasal dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Selanjutnya ke penjelasan. Diksi itu adalah pilihan kata dalam sebuah tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan atau maksud dari penulis. Diksi itu punya dua syarat. Yang pertama adalah tepat. Tepat di sini artinya kata tersebut dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan sehingga sesuai dengan maksud atau keinginan dari penulis. Maka dari itu, kata yang digunakan jangan sampai salah tafsir. Seperti contohnya kata untuk meninggal dunia. Untuk hewan dan manusia kan pasti berbeda. Untuk hewan digunakan kata itu mati, dan kalau untuk manusia meninggal dunia. Dan jangan sampai salah konteks. Maka dari itu inilah syarat diksi, yaitu tepat. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya konteks di sini hewan yang mati dan kemudian kita menggunakan katanya meninggal dunia. Seperti contohnya, sore itu kami lihat ada seekor kucing meninggal dunia. Tidak cocok dan tidak sesuai. Kemudian ataupun kebalikannya, sore itu kami melihat mayat yang mati. Yang mati karena dibegal, kan tidak cocok, kurang cocok. Jadi harus pas juga menggunakan kata. Kalau misalnya memang ada kasus pembegalan atau kasus kecelakaan, biasanya tewas. Dan kalau untuk pemberitahuan ada yang meninggal dunia di sebuah perkampungan atau sebuah dusun, itu biasanya menggunakan meninggal dunia. Jadi harus tepat. Selanjutnya yang kedua ada sesuai. Artinya kata yang dipilih untuk digunakan cocok dengan kesempatan dan keadaan dari pembaca. Seperti contohnya, sebenarnya kurang lebih sama dengan tepat. Jadi harus sesuai dengan keadaan yang memang terjadi pada saat itu. Dan juga seperti contohnya itu tahlilan atau pengajian. Konteks di sini keagamaan, dan otomatis kita bukan menggunakan kata besar seperti ada pengajian besar di masjid ini, tetapi kan seharusnya kita menggunakan akbar kan, karena untuk menunjukkan kalau itu sebuah acara keagamaan. Selanjutnya ada syarat penulisan dari diksi. Yang pertama ada makna denotatif. Nah, makna denotatif ini adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata. Contohnya, meja hijau itu selalu dibersihkan. Konteks di sini meja hijau yang memang benar meja berwarna hijau. Bukan yang kita tahu meja hijau kan pengadilan kan untuk makna yang lain. Tapi kalau untuk makna denotatif ini yang sebenarnya. Atau contoh lainnya seperti kambing hitam, konteks di sini ini bukan orang yang difitnah, tetapi kambing yang berwarna hitam, yang memang benar kambing berwarna hitam. Setelah makna denotatif ada kebalikannya, yaitu makna konotatif. Makna konotatif adalah makna kata yang tidak sebenarnya. Seperti contohnya, anak itu seorang kutu buku. Kutu buku di sini bukan anak itu seorang kutu hewan, tetapi anak itu seorang yang memang sering baca. Kutu buku itu makna lain atau penjelasannya itu sering membaca. Jadi bukan anak itu seorang kutu, tapi anak itu seorang pembaca. Selanjutnya ada diksi berdasarkan leksikal. Ada sinonim, antonim, homonim, dan juga homofon. Di sinonim sebagian besar kita sudah tahu ya. Artinya itu kata yang memiliki arti yang sama. Contohnya bahagia
itu sama dengan senang, lezat sama dengan enak, pintar sama dengan pandai, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada antonim. Antonim itu kata yang memiliki arti berlawanan. Contohnya naik turun, pintar bodoh, besar kecil, atau juga atas bawah, kanan kiri yang berlawanan seperti itu. Selanjutnya ada homonim. Homonim itu lafal dan ejaannya sama, tetapi artinya berbeda. Mungkin yang masih kurang paham dengan lafal dan ejaan, kalau lafal itu bagaimana kita cara melafalkan, membicarakan tentang kata tersebut. Kalau ejaan itu cara penulisannya. Oke, lafal dan ejaan sama tapi artinya berbeda. Contohnya bulan itu indah sekali. Dan contoh lainnya karyawan mendapatkan gaji tiap bulan. Konteks bulan di sini berbeda artinya, tetapi lafal dan ejaannya juga sama. Kalau bulan itu indah, itu konteks bulan yang ada di alam, bulan yang ada di langit. Dan kalau karyawan mendapatkan gaji tiap bulan, bulan di sini itu menunjukkan tanggal seperti bulan Januari, Februari, Maret, dan lain-lain. Selanjutnya ada homofon. Homofon ini ejaan dan maknanya berbeda, tetapi lafalnya sama. Contohnya bank, B-A-N-K, dan bank, B-A-N-G. Untuk bank yang BANK ini itu untuk konteks keuangan atau menyimpan uang seperti yang kita tahu. Dan kalau bank di sini yang menggunakan akhir katanya G itu untuk memanggil kakak cowok yang lebih tua, kakak laki-laki yang lebih tua. Selanjutnya masih diksi berdasarkan leksikal, ada homograf. Homograf itu lafal dan artinya sama. Lafal dan artinya berbeda, tetapi ejaannya sama. Seperti contohnya tahu. Tahu itu ada tahu goreng dan tahu kita mengetahui informasi. Tapi biasanya untuk lafal tahu untuk mengetahui itu hanya dihilangkan. Jadi bukan katanya yang dihilangkan ya, bukan huruf yang dihilangkan, tapi cara pelafalannya yang dihilangkan haknya. Kalau untuk tahu makanan ya tahu goreng, tahu gejrot yang memang tahu gitu. Tapi kalau untuk konteks mengetahui di sini itu hanya itu dihilangkan. Jadi kita sebutnya tahu, mengetahui seperti itu. Selanjutnya ada polisemi. Polisemi itu kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya bunga pada bank dan juga bunga tanaman. Konteks di sini bunganya sama, ejaannya juga sama, pelafalannya juga sama, tapi artinya banyak, artinya berbeda. Bunga pada bank yang seperti kita tahu itu kan penambahan jumlah keuangan kan. Dan kalau untuk bunga tanaman ini ya bunga pada umumnya di tanaman gitu, bunga lili, bunga anggrek dan lain-lain. Selanjutnya ada hipernim dan hiponim. Untuk hipernim di sini adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Dan untuk hiponim, kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Seperti contohnya untuk hipernim itu binatang liar. Dan untuk hiponim itu contohnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain yang memang itu binatang liar. Jadi hipernim itu untuk menjelaskan satu dasarnya, dan untuk hiponim itu lebih ke penjelasan yang lebih detail dari kata hipernim tersebut. Selanjutnya ada makna umum. Makna umum itu adalah makna yang bersifat luas. Contohnya hewan peliharaan. Dan kemudian ada makna khusus. Makna khusus itu makna kata yang tidak bersifat luas. Contohnya kucing, kelinci, marmut, hamster, ikan. Itu kan hewan-hewan peliharaan ya. Sebenarnya untuk makna umum dan makna khusus ini kurang lebih sama dengan hipernim dan hiponim tadi. Jadi kalau untuk makna umum yang memang menggambarkan secara umum, dan kalau untuk makna khusus itu yang menggambarkan secara detail dari makna umum tadi.
Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret itu adalah kata benda yang dapat ditangkap oleh panca indera kita atau memiliki acuan fisik. Jadi secara jelasnya kita itu bisa melihat, bisa meraba, bisa merasa, bisa memegang gitu. Memegang suatu benda tersebut. Seperti contohnya koran, TV, selimut, dan lain-lain yang memang kita bisa melihat dan memegangnya. Kalau untuk kata abstrak itu kata benda yang bersifat tidak nyata. Contohnya kaya, miskin, keagungan, kesenian, dan lain-lain. Yang memang kita itu tidak bisa, kaya itu semana sih? Tidak bisa melihat gitu ya. Dan tidak bisa merasa kaya itu semana, miskin itu semana, keagungan itu mulia kan? Keagungan itu mulia yang seperti bagaimana? Kesenian itu digambarkannya seperti apa? Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kata kajian. Kata kajian adalah kata yang bersifat ilmiah dan dipakai di saat tertentu. Contohnya aktivitas, pasien, motivasi, argumen. Dimana kata-kata ini kan pasti kita lebih sering menemukan di dunia yang formal gitu, seperti dunia pekerjaan, dunia perkuliahan untuk biasanya makalah atau karya ilmiah dan lain-lain. Dan untuk kata populer ini kata yang memang biasanya dipakai di sehari-hari gitu, dan kata yang memang diketahui oleh banyak orang. Contohnya saya ambil kebalikannya dari kata kajian tadi. Aktivitas itu kegiatan, pasien itu orang sakit, motivasi itu dorongan, argumen itu pendapat. Ya contohnya seperti kita di lingkungan keluarga, pasti orang tua itu jarang bertanya, kamu sehabis ini ada aktivitas apa? Pasti kan lebih sering menggunakan kegiatan. Seperti kamu sehabis ini ada kegiatan apa? Seperti itu. Kemudian ada jargon dan slang. Kalau untuk jargon, kata yang dipakai ini secara terbatas dan dalam bidang tertentu. Seperti contohnya UKM. Kalau untuk dunia perkuliahan, UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Tapi kalau untuk di bidang kesehatan, UKM ini adalah unit kesehatan masyarakat. Dan kemudian ada slang. Slang itu bahasa musiman yang bersifat bebas. Contohnya yang seperti kita tahu, ini kan bahasa slang ya, galau, baper, sotoy, atau kalau zaman dahulu banget itu menek ketehe, terus zaman now lah, oke, seperti itu slang. Nah, itu penjelasan dari aku tentang diksi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.